Hai, ketemu lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Anak-anak, kita harus berjuang lebih lama lagi dalam pelajaran jarak jauh. Kita belum bisa tatap muka karena keadaan memang belum memungkinkan. Tetapi selayaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kesehatan dan kebahagiaan yang kita terima setiap harinya. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan submateri yang ketiga dari program linear. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Dan yang kedua, kita menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Sekarang kita akan membahas tentang membuat model matematika dari suatu soal verbal atau soal cerita. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengubah suatu soal cerita atau masalah secara verbal menjadi model matematika hingga kita bisa menyelesaikan masalah itu secara matematis. Bagaimana itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yuk, sekarang kita buka modul halaman 7. Bagaimana kita membuat model matematika dari masalah verbal. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu variabel-variabel pada masalah verbal tersebut. Apa yang merupakan variabel? Yang kedua, kalian harus menentukan hubungan atau ekspresi matematika atau operasi matematikanya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari keterangan pada soal verbal tersebut. Untuk program linear, biasanya kita harus menentukan dua fungsi, yaitu fungsi tujuan atau yang kemarin kita sebut dengan fungsi objektif, dan fungsi kendala yang kemarin kita sering sebut dengan sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, jadi pada program linear, dalam suatu masalah verbal, kita harus menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan coba lihat nomor 1. Contoh nomor 1. Oke, contoh nomor 1. Sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang A dan barang B dengan menggunakan dua mesin, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Oke, langkah pertama, untuk lebih mudahnya, saya coba bantu dengan menggunakan tabel. Oke, kita gunakan tabel. Oke, ada barang A, ada barang B, lalu ada mesin 1 dan ada mesin 2. Oke, kita lanjutkan keterangan selanjutnya. Satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan mesin 1 2 menit, mesin 1 2 menit, dan mesin 2 4 menit. Sedangkan barang B mengoperasikan mesin 1 8 menit dan mesin 2 4 menit. Oke. Dalam satu hari, mesin 1 dan mesin 2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Berarti yang dibatasi apa ini? Barang A, barang B, atau mesinnya yang dibatasi? Ya, yang dibatasi adalah mesinnya. Oke, maka di sini ada batasnya untuk mesin. Mesin 1 dibatasi 8 jam sehari, mesin 2 juga dibatasi 8 jam sehari. Oke, untuk menentukan mana variabelnya adalah sesuatu atau hal yang tidak dibatasi. Yang tidak dibatasi apa? Ya, barang A dan barang B. Maka variabelnya ada di barang A dan di barang B. Jangan di mesinnya, maka di sini ada X, di sini ada Y. Oke, yang dianggap variabel itu adalah sesuatu yang tidak berbatas. Ya, yang dibatasi malah tidak boleh menjadi variabel. Maka, menjadi bagaimana? 2X ditambah 8Y. Awas, di sini ada kata apa? Tidak lebih dari 8 jam. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Tidak lebih kecil. Oke, tidak lebih itu berarti lebih kecil boleh sama
dengan 8. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, berarti menjadi X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 4. Oke, terus yang satunya menjadi 4X ditambah 4Y. Juga tidak boleh lebih dari 8, berarti lebih kecil sama dengan 8. Oke, kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 4, menjadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2. Oke, berarti fungsi kendala yang sudah kita peroleh, saya tulis di sini ya. Fungsi kendalanya adalah X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 4, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 2, karena X dan Y itu adalah suatu barang, maka harus lebih besar sama dengan 0, karena kita tidak mungkin mempunyai barang berjumlah negatif. Ini lebih kecil 0. Itu sebagai fungsi kendala. Fungsi tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya memperoleh keuntungan bersih. Nah, berarti fungsi tujuannya bisa kalian tulis fxy, bisa tulis z ya, seperti kemarin. Sama dengan fungsi kendalanya apa? Keuntungan tiap unit barang A adalah 250, berarti 250X dan 500Y. Ini sebagai fungsi tujuan. Oke, silahkan kalian pahami dulu. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Oke, untuk soal nomor 2. Seorang penjual buah-buahan yang menggunakan gerobak mempunyai modal 1 juta. Ia membeli jeruk dengan harga 4.000 per kilo dan pisang dengan harga 1.600 per kilo. Oke, yuk kita buat tabelnya dulu. Oke, ada apa ini? Ada pisang, ada jeruk. Di sini pisang, di sini jeruk. Oke. Terus, jika banyaknya jeruk yang dibeli dinyatakan X dan banyaknya pisang yang dibeli dinyatakan Y, sedangkan muatan gerobak tidak melebihi dari 400 kilo, buatlah sistem matematika. Oh, kalau di sini sudah tahu ini adalah X, di sini adalah Y. Lalu ada apa tuh ini? Modal. Oke, lalu jumlah. Oke, jumlah. Oke, modal itu berarti berhubungan dengan beli, ya kan? Jeruknya 4.000, pisangnya. Membeli jeruk 4.000, awas hati-hati, ini jeruknya 4.000. Dan pisangnya 1.600. Oke. Oke, jumlahnya yang dibatasi apa? Modal dan banyaknya buah. Berarti yang dibatasi adalah modal dan banyaknya buah. Di sini modalnya 1 juta. Oke, di sini adalah 4. Oke, kalau tidak ada isinya, ini diisi apa, Bu? Ini bisa diisi 1 sama 1. Sehingga nanti fungsi kendalanya bagaimana? Fungsi kendalanya bagaimana? Oke, berarti 1.000. Oh, sorry. Ini jeruknya yang X ya. Di situ sudah ditentukan jeruknya yang X, pisangnya yang Y. Oke, kita ikuti aja. Oke, di sini X, di sini Y. Berarti menjadi 4.000 X
ditambah 1.600Y. Oke, kalau kita punya modal, berarti kita boleh beli lebih dari modal enggak? Enggak boleh, maka harus lebih kecil. Biaya beli itu harus lebih kecil dari modal, berarti lebih kecil dari 1 juta. Oke, kita buang nolnya dulu, kita buang 2 dulu, kita buang 2 dulu. Oke, kita bagi berapa nih? Bagi 4 dulu deh. Atau bagi 8. Oke, bagi 8. Berarti di sini 5x ditambah 2y sama dengan 1025. Sorry, ini lebih kecil sama dengan. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua apa? X tambah Y. Gerobaknya tidak dapat lebih. Tidak dapat lebih berarti lebih kecil sama dengan 400. Oke, ini adalah fungsi kendala. Karena pisang dan jeruk itu merupakan benda, berarti dia harus positif. Y-nya harus juga lebih besar. Oke, di sini ada fungsi tujuannya enggak? Nah, kita tidak diberi fungsi tujuan, berarti kita hanya mencari fungsi kendalanya. Oke, seperti itu untuk contoh yang kedua. Silahkan Anda pahami dulu sambil Anda mencatat. Untuk contoh yang ketiga. Seorang petani memerlukan paling sedikit, awas ada kata-kata paling sedikit, 96 gram nitrogen, ini paling sedikit ya, 84 gram magnesium untuk pupuk tanaman lahannya. Kedua zat tersebut dapat diperoleh dari pupuk padat dan pupuk cair. Kalau kita buat tabelnya, oke, kalau kita buat tabelnya, ada apa toh itu? Dibatasi apa? Oke, natrium dan magnesium. Oke, lalu ada apa lagi? Oh, pupuk padat dan pupuk cair. Oke, pupuk padat, setiap botol pupuk cair dihargai 50.000 mengandung 16 gram nitrogen dan 10 gram magnesium. Berarti pupuk cair itu 16 nitrogen, 10 magnesium. Sedangkan pupuk padat harganya adalah 40.000 mengandung 10 gram nitrogen dan 14 gram magnesium. Oke, yang dibatasi apa? Yang punya batas apa? Pupuknya atau nitrogen magnesiumnya yang dibatasi? Oke, yang dibatasi adalah zatnya, nitrogen dan magnesium. Berarti batasnya di sini. Nitrogen harus berapa? 96. Magnesium harus berapa? 84. Oke, jadi yang dianggap X sama Y yang mana? Oke, pupuk cair X, pupuk padat X, pupuk cair Y. Oke, sekarang kita buat fungsi kendalanya. Menjadi bagaimana? 10X ditambah 16Y, oke, memerlukan paling sedikit, boleh lebih enggak? Boleh, paling sedikit berarti harus lebih besar sama dengan 96. Oke, kita bagi berapa nih? Bagi 5, berarti menjadi 2x ditambah, bagi 2 ya, bagi 2. 5x ditambah 8y, lebih besar sama dengan 48. Oke, yang satunya 14x ditambah 10y
harus lebih besar sama dengan 84. Oke, kita bagi 2. Jadi 7x plus 5y lebih besar sama dengan 40. Oke, berarti fungsi kendalanya bagaimana nih, Nak? 5x plus 8y lebih besar sama dengan 48. 7x tambah 5y lebih besar sama dengan 42. Terus, karena ini suatu bilangan, suatu benda, maka x-nya harus lebih besar 0, y-nya juga harus lebih besar 0. Oke, sekarang ada fungsi tujuannya enggak? Tujuannya apa? Biaya sekecil mungkin. Oke, Z-nya atau fx-nya sama dengan berapa? 50.000 pupuk. 50.000 pupuk cair, Y-nya ya, balik berarti di sini. Kita balik, berarti pupuk cair, ya pupuk padatnya berapa? 40.000 karena yang di sini X saya anggap X itu yang padat. Oke, ditambah 50.000. Ini adalah fungsi tujuan. Tujuannya apa sih? Ya, supaya nutrisinya tercapai, tetapi saya mengeluarkan uang membeli pupuk yang paling kecil dengan biaya yang terendah. Itu fungsi tujuan. Oke, silakan Anda pahami. Ya, Anda coba pahami dan Anda catat. Oke anak-anak, tadi sudah kita jelaskan, saya jelaskan 3 soal cara membuat model matematika dari masalah verbal. Oke, tugas kalian kerjakan halaman 10, nomor 8, dan nomor 9 saja. Silahkan kerjakan di kertas, jangan lupa kertasnya diberi nama. Bagi yang tidak ada namanya, saya anggap kalian belum mengerjakan. Oke, silahkan Anda kerjakan dan kerjakan dengan jujur. Boleh tanya teman, boleh menyalin jawaban teman, tapi jangan kirim jawaban teman. Oke anak-anak, selamat mengerjakan soal tersebut. Kita sudah pada penghujung acara dalam materi pelajaran ini. Oke, selamat berjuang anak-anak. Kalian pasti bisa, jangan seperti ini. Anak ini ya, pusing kepala memikirkan matematika. Oke, matematika itu hal yang menyenangkan jika kalian kerjakan dengan hati. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Besok minggu depan kita akan membahas tentang program linear secara keseluruhan. Dalam satu soal cerita, kalian sampai menentukan nilai optimumnya. Oke, tetap semangat. Salam sehat selalu untuk kalian dan keluarga. Dadah.